Pada video kali ini kita akan membahas perpindahan panas konveksi lebih detail. Kita sudah pernah ya melihat jenis perpindahan panas di mana molekul-molekul mentransfer panas akibat getaran acak dan tumbukan. Namun, jika kita perhatikan dengan seksama, molekul ketiga hanya mendapatkan energi jika molekul kedua terlebih dahulu mendapatkan energi. Tidak mungkin bagi molekul ketiga untuk langsung melewati molekul kedua dan mendapatkan energi dari sumbernya. Tetapi, bagaimana jika itu bisa terjadi? Hal ini hanya bisa terjadi jika molekul ketiga bergerak dan secara langsung bersentuhan dengan molekul pertama. Jadi, jenis perpindahan energi seperti ini, di mana molekul-molekul memiliki gerakan dan lebih penting lagi gerakan tersebut mengarah ke sumber panas dan mengambil energi dari sumbernya, maka itu disebut dengan konveksi. Nah, sekarang lebih detail terkait dengan perpindahan panas konveksi. Jenis perpindahan energi ini umumnya terjadi antara lapisan permukaan padat dan cairan atau gas yang berdekatan. Semakin cepat pergerakan fluida, semakin besar perpindahan panas secara konveksi. Jadi, perpindahan panas konveksi adalah kombinasi antara konduksi dan gerakan fluida. Jika tidak ada gerakan fluida, maka konveksi akan menjadi murni konduksi. Namun, keberadaan gerakan fluida meningkatkan laju perpindahan panas, sehingga secara umum konveksi lebih besar daripada konduksi. Tetapi, keberadaan gerakan massa fluida juga memperumit perhitungan laju perpindahan panas. Pertimbangkan contoh ini. Ada sebuah balok panas yang terkena tiupan angin dingin. Energi pertama-tama ditransfer dari permukaan padat ke molekul-molekul yang tepat berada di permukaan tersebut. Ini terjadi hanya karena konduksi. Kemudian molekul-molekul lain masuk dan membawa panas menjauh dari sana. Ini adalah gerakan massa. Jadi, keseluruhan proses transfer energi dari permukaan padat ke molekul fluida terdekat karena konduksi, kemudian membawa panas menjauh melalui gerakan fluida. Nah, semua efek ini disebut konveksi. Nah, sekarang jenis-jenis konveksi. Saat molekul bersentuhan dengan molekul yang lebih panas dan mengambil panas, kemudian molekul yang lebih dingin datang ke posisi yang sama untuk mengambil panas lagi dan membawanya menjauh dari permukaan panas. Konveksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu konveksi paksa (forced convection) dan konveksi alami (natural) atau free convection. Dalam konveksi paksa, aliran molekul terjadi karena sumber eksternal seperti kipas, pompa, atau angin. Sementara dalam konveksi alami, gerakan fluida terjadi karena gaya apung yang ditimbulkan oleh perbedaan densitas akibat variasi suhu dalam fluida. Jika tidak ada sumber eksternal buatan, maka konveksi hanya terjadi karena konveksi alami. Ini terjadi ketika gaya apung cukup kuat untuk mengatasi hambatan udara. Namun, dalam konveksi paksa masih mungkin sebagian dari konveksi disebabkan oleh konveksi alami. Nah, sekarang penjelasan Newton's Law of Cooling. Pendinginan pada hukum Newton. Meskipun kompleks, perpindahan panas secara konveksi dapat diperkirakan menggunakan rumus sederhana yang disebut hukum pendinginan Newton, Newton's Law of Cooling. Menurut hukum ini, laju perpindahan massa sebanding dengan perbedaan suhu dan juga sebanding dengan luas permukaan tempat perpindahan panas terjadi. Untuk mendapatkan keuntungan matematis, tanda kesebandingan dihilangkan dan diganti dengan konstanta kesebandingan yang disebut koefisien perpindahan panas konveksi atau convection heat transfer coefficient.
Berbeda dengan konduktivitas thermal pada konduksi yang merupakan sifat intrinsik bahan, koefisien konveksi bukan merupakan sifat tetap dari fluida. Tentu saja konstanta ini tergantung pada bahan yang terlibat, tetapi juga bergantung pada geometri dan orientasi permukaan. Nah, kita lihat contoh ya. Dalam satu kasus, konveksi terjadi dengan baik, namun di kasus lain sumber panas justru menghambat aliran konveksi, sehingga mengurangi laju perpindahan panas. Jadi, konveksi perpindahan panas tidak selalu tetap. Jadi, koefisien perpindahan panas konveksi itu tidak selalu cepat. Koefisien perpindahan panas konveksi harus ditentukan secara eksperimental.